teman gue bisa mendapatkan pekerjaan permanen melalui co-op. Dan gue ikutin patternnya dia, ternyata gue juga mendapatkan pekerjaan permanen melalui co-op. Walaupun harus mulai dari nol lagi ya guys ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Dan dalam video kali ini kita akan mendiskusikan mengenai co-op atau istilahnya itu kerja praktek atau magang ya guys ya. Nah, kenapa hal ini penting? Gua akan share secara detail ya, berdasarkan pengalaman gua dan research gua ya. Gua pernah mengalaminya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bantu sebarkan ya. Dan juga ingat bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja atau agen imigrasi atau education agent ya. Gue share ini berdasarkan pengalaman dan research gue pribadi guys. Bicara mengenai co-op itu menjadi sesuatu yang menurut gue sangat penting jika kalian mempunyai opsi itu ya. Jika di antara teman-teman ada yang sedang mau plan ke sini lewat jalur kuliah, why not untuk ambil opsi ini? Nah, ini gue share hal ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dan juga pengalaman teman gue ya guys ya. Gue di sini banyak bergaul dengan teman-teman orang Indonesia ya yang sudah lama di sini. Dan gue mengikuti salah satu komunitasnya. Nah, ketika gue landing, gue itu sangat terbantu oleh komunitas teman gue yang orang Indonesia ini ya guys ya. Nah, salah satu teman yang ada waktu itu sangat berbaik hati sekali. Dia sharing mengenai bagaimana dia mendapatkan pekerjaan melalui co-op. Nah, dia ini memang sudah jauh lebih senior dari gue ya. Dia ini landing tahun 2000 ya. Dan dia sudah di sini berarti kalau sekarang tahun 2021 dia sudah 21 tahun ya. Nah, ketika gue landing di Desember 2015, gue join komunitas ini. Dan setelah itu gue berkenalan dengan dia dan dia share mengenai bagaimana dia mendapatkan pekerjaan dia guys. Nah, dia itu mengambil program ya di tempat yang akhirnya gue ambil juga ya. Namanya Brian J. Fleming. Nah, Brian J. Fleming ini adalah organisasi non-profit di mana mereka menyediakan fasilitas untuk newcomers, new immigrants ya. Karena tahun 2000-an kan waktu itu masih lebih gampang ya guys ya. Belum ada express entry. Sehingga banyak orang yang datang langsung ke Kanada itu melalui jalur PR langsung, tanpa perlu kuliah lagi. Nah, banyak sekali organisasi yang menyediakan bridging untuk new immigrants terhadap dunia kerja di Kanada. Dan Brian J. Fleming ini pun menyediakan fasilitas itu. Jadi, di Brian J. Fleming itu kurang lebih seperti begini guys. Mereka akan menyediakan kelas sekitar 1,5 bulan, di mana dalam 1,5 bulan itu kita akan diajarkan mengenai dunia kerja di Kanada ini seperti apa. Kita diajarkan cara membuat resume kita yang baik seperti apa. Dan juga cara interview yang baik bagaimana. Dress code-nya juga bagaimana. Manners-nya juga bagaimana ya. Nah, setelah itu 1,5 bulan kemudian kita akan ditempatkan untuk co-op guys. Nah, co-op ini kerja praktek. Nah, co-op yang diberikan oleh Brian J. Fleming ini tidak menjamin bahwa kita akan mendapatkan kerja. Karena hanya 1,5 bulan juga ya guys ya. Dan yang kedua, tidak menjamin kita akan mendapatkan paid. Dibayar atau tidak. Itu tergantung generosity atau kebaikan dari perusahaan yang menyediakan co-op itu. Ada yang istilahnya apa ya dibilangnya hoki kali ya, mendapat paid, ada juga yang tidak mendapatkan paid. Tapi fokusnya itu sebagai new immigrants waktu itu kita lebih ke arah apa? Lebih ke arah mendapatkan Canadian experience. Jadi nggak ada masalah jika memang tidak dibayar ya guys ya. Nah, teman gue waktu itu mempunyai strategi yang menurut gue sangat baik. Dimana akhirnya gue mengikuti juga strategi dia ya guys ya. Ketika mau co-op, sebenarnya guru co-opnya itu menawarkan mau cari sendiri atau mau dicarikan. Nah, akhirnya dia coba cari-cari dulu nih perusahaan yang mau memberikan fasilitas co-op ya guys ya. Dan dia mencari perusahaannya itu yang perusahaan besar. Nah, dia waktu itu mencari co-op di perusahaan yang cukup besar di Amerika Utara ini ya, namanya UPS. Kalian mungkin pasti banyak yang tahu ya mengenai UPS ini. UPS ini saingannya itu FedEx dan DHL ya, perusahaan logistik ya guys ya. Nah, akhirnya dia diterima tuh di UPS untuk co-op ya selama 1,5 bulan. Dan selama 1,5 bulan itu dia kerja dengan sungguh-sungguh dan dia terus pantau guys. Nah, kenapa yang tadi gue bilang sangat bagus, akan lebih baik jika kita masuk dalam perusahaan yang besar. Karena kalau di perusahaan yang besar, kita udah masuk walaupun sebagai co-op student, kita kan bisa membuka intranet mereka tuh ya, website internal mereka. Dan kita bisa melihat apakah ada internal opportunities atau tidak. Nah, ternyata waktu itu di UPS itu ada internal opportunities. Sehingga teman gue ini apply untuk job itu ya, yang internal opportunities itu.
Dan akhirnya temen gue itu diterima guys. Memang harus dimulai dari entry level lagi, tapi menjadi karyawan permanen di situ. Nah, itu adalah salah satu jembatan ya guys ya, atau salah satu chance untuk kita bisa mendapatkan Canadian experience, dan who knows kita bisa di-hire sebagai karyawan permanen. Tapi ini kembali lagi case by case ya guys ya, tidak semua orang akan mengalami jalan yang sama. Setelah mendengar cerita dari teman gue, tentu saja gue menjadi termotivasi ya guys ya. Gue mengikuti jalan dia dan gue ikutin program yang namanya Brian J. Fleming itu. Nah, 1,5 bulan pertama di kelas, gue itu belajar dibagi menjadi 2. Setengah hari, gue belajar mengenai software accounting. Dan setengah hari berikutnya itu, gue belajar mengenai soft skill. Contohnya, cara berpakaian yang baik kalau interview bagaimana. Cara tanya jawab interview yang baik bagaimana. Dan juga yang terpenting, cara membuat resume yang baik itu bagaimana. Nah, setelah 1,5 bulan gue jalanin, akhirnya tiba saatnya untuk mengikuti co-op ya guys ya. Dan akhirnya gue juga coba ikutin seperti teman gue. Gue coba cari perusahaannya yang cukup besar. Nah, memang sebenarnya ada opsi waktu itu, kalau gurunya yang cariin, kita juga bisa ya, nggak perlu cari-cari. Nanti biarkan gurunya yang akan mencarikan untuk kita. Nah, cuman biasa kalau gurunya yang cariin, itu akan dapatnya di perusahaan yang kecil-kecil guys. Nah, akhirnya gue coba cari-cari, dan gue tanya ke landlord gue waktu itu. Nah, di tempat istrinya kerja itu, ternyata lagi ada buka lowongan. Dan istrinya landlord gue ini kerja di perusahaan yang besar ya guys ya. Ini adalah salah satu perusahaan metal manufacturing yang cukup besar di Kanada. Mempunyai pabrik kurang lebih sekitar 40 pabrik di North America ya. Ada di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko guys. Dan akhirnya setelah gue submit resume gue melalui landlord gue itu, gue dipanggil untuk interview ya. Nah, waktu itu ada lowongannya itu sebagai co-op student di Internal Audit Department. Dan gue interview dengan direkturnya. Dan setelah interview, ternyata dia interested sama gue. Akhirnya dia bilang, ngapain lewat Brian J. Fleming lagi? Udah, gue langsung kontrak lu langsung aja. Nah, gue diberikan kontrak selama 3 bulan. Dan puji Tuhannya juga, gue mendapatkan kontraknya itu paid lagi ya, dibayar. Nah, waktu itu UMR-nya $11,25 ya guys ya, kalau nggak salah. Tapi gue bisa mendapatkan paid $14 guys. Nah, itu puji Tuhan ya, gue mendapatkan salary sebesar itu. Gue nggak nyangka. Dan lamanya co-opnya itu 3 bulan lagi. Kalau mengikuti Brian J. Fleming itu cuma 1,5 bulan. Itu menjadi hal yang positif lagi buat gue. Nah, setelah 1,5 bulan, gue tanya dong ke director gue, apakah ada chance gue untuk menjadi permanen? Nah, dia sangat baik sekali. Dia inform bahwa, wah ternyata di tempat dia itu nggak ada budgetnya untuk penambahan manpower. Tapi jika ada lowongan di pabrik yang lain, silahkan kamu daftar. Oke guys, waktu itu sudah mau 3 bulan dan gue belum mendapatkan pekerjaan ya, di luar maupun yang internal opportunities. Gue tanya ke director gue, bagaimana dengan status gue nih? Apakah minggu depan ini gue akan terakhir kali co-op nih? Nah, dia itu kebetulan orangnya sangat baik sekali ya guys ya. Akhirnya di-extend sama dia, oke, gue extend 1,5 bulan lagi. Dan setelah di-extend 1,5 bulan, waktu itu ada kesempatan, ada internal opportunities sebagai accounts payable administrator. Memang itu downgrade ya posisinya ya. Tapi gue pikir why not gitu. Dan akhirnya dia bantu untuk referral ke manajernya. Dan akhirnya setelah referral itu, gue mendapatkan pekerjaan sebagai accounts payable administrator guys. Walaupun pekerjaannya itu downgrade, tapi seenggaknya gue mendapatkan Canadian experience dan permanent job ya. Jadi itu yang gue mau share kepada kalian guys. Teman gue bisa mendapatkan pekerjaan permanen melalui co-op. Dan gue ikutin patternnya dia, ternyata gue juga mendapatkan pekerjaan permanen melalui co-op. Walaupun harus mulai dari nol lagi ya guys ya. Nah, ini gue mau share hal ini sebagai motivasi buat kalian. Jika kalian yang memang ingin kuliah ke Kanada dan ada opsi untuk co-op, why not untuk ambil program ini? Karena program ini sangat baik sekali untuk mendapatkan Canadian experience dan juga untuk memperluas networking kalian guys. Tapi kembali lagi ya, ingat ya, case setiap orang tentu saja akan beda-beda. Tidak menjamin bahwa kita mengikut co-op, maka setelah itu kita akan mendapatkan pekerjaan atau di-hire oleh perusahaan itu. Itu tidak ada jaminannya sama sekali ya guys ya. Demikian itu video gua, semoga video itu bermanfaat. Dan juga jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu untuk share. Dan juga bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke? Bye!